Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Recha Natasha dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Dari kelas 646C03 dengan NIM 64210603. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linier berganda yang dalam bentuk SPSS yang merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah metode kuantitatif dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Suryanto Sosro Widikto, SEMM. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk contoh skripsi, saya mengambil contoh skripsi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari salah satu mahasiswa universitas tersebut bernama Sumitra Dewi, dengan judul skripsinya Pengaruh Disiplin Kerja dan Pelatihan Kinerja terhadap Kinerja Karyawan PT Asam Jawa Medan. Baik, di sini di sebelah kanan sini adalah tabulasi kuesionernya, yang dimana sudah saya jabarkan semua. Jadi kita akan melakukan uji validitasnya. Baik, untuk uji validitas itu sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat valid dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam mengumpulkan data atau untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar maupun mengungkapkan pada pusat yang diteliti. Instrumen yang dinyatakan valid jika mampu mengungkapkan data dengan tepat dan juga memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut, menurut Sugiono 2016. Baik, untuk uji validitas ini pun pembanding nilainya itu adalah R hitung dan R tabel. Nah, jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid. Tetapi sebaliknya, jika R hitung angkanya datanya lebih kecil dibanding R tabel, maka data tersebut tidak valid. Untuk mencari cara mencari nilai R tabelnya itu dengan N sama dengan 60 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik. Maka diperoleh nilai R tabel sebesar 2,79. Oke, untuk SPSS-nya sendiri, di sini kita bisa menghitung uji validitasnya. Untuk X1-nya dulu. Oke, kita mulai dengan X1. Di sini dalam SPSS-nya kita klik Analyze, kita pilih Correlate, kita pilih Bivariate, kemudian di sini muncul. Oke, di sini muncul X1-nya akan kita masukkan semua sampai total ke dalam variables. Dan jangan lupa untuk correlation coefficient itu dicentangnya Pearson, test of significance dicentangnya two-tailed, terus flex significant correlation-nya kita centang juga. Terus kita klik OK. Oke, di sini datanya sudah keluar ya. Untuk data dari X1. Total X1-nya itu ada
0,762, 0,532, 0,609, 0,516, 0,780, 0,447, 0,404, 0,658, 0,510, 0,417. Oke, di sini terlihat bahwa R hitungnya ini lebih besar dari R table yang notabene-nya adalah 0,279. Berarti untuk keterangan di data di X1 ini berarti valid ya untuk uji validitasnya. Oke, selanjutnya kita cari X2-nya. Data X2-nya seperti tadi juga, kita pilih Analyze, kita pilih Correlate, kita pilih Beverage. Terus untuk tadi X1-nya sampai total ini kita kembalikan lagi. Kemudian kita masukkan kembali X2 sampai total X2-nya. Oke, kalau sudah seperti tadi, ini juga kita centang. Jangan lupakan itu juga, dicentang semua. Kalau sudah, klik OK. Oke, di sini datanya sudah ada nih untuk X2-nya. Di sini untuk data X2-nya itu ada 0,507, 0,663, 0,560, 0,574, 0,554, 0,546, 0,614, 0,524, 0,603, 0,567. Nah, ini semua datanya itu R hitung ini lebih dari R table-nya, yaitu 0,79. Berarti data uji validitas pada X2-nya ini berarti valid ya. Oke. Sekarang lanjut lagi, kita buat uji variabel untuk Y. Variabel Y. Di sini untuk variabelnya kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Beverage lagi. Untuk X2-nya ini kita pilih semua, kemudian kita kembalikan lagi. Sekarang kita pilih untuk Y1-nya sampai total Y. Kemudian kita input ke dalam variablesnya, dan lagi-lagi ini harus wajib dicentang ya. Kalau sudah, klik OK. Maka di sini data Y-nya sudah terinput. Yang dimana untuk R hitungnya itu ada 0,784, 0,511, 0,777, 0,356, 0,534, 0,524, 0,60, 0,455, 0,625, 0,666. Nah, di sini terlihat R hitungnya itu lebih besar daripada R table-nya. Maka untuk data Y ini merupakan data yang valid ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Menurut Julian D. et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Oke, di sini juga uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut
Wiratna Sujarwani tahun 2014, kuesioner ini dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpanya itu lebih dari 0,6. Oke, di sini saya akan memulai untuk mencari uji reliabilitasnya. Dalam SPSS ini kita pilih lagi analyze, kemudian kita pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Lalu kita klik semua satunya ini untuk mencari reliabilitas pada X1. Untuk totalnya kali ini tidak kita masukkan ya. Kemudian kita pilih statistik. Jangan lupa untuk mencentang juga item, scale if item delete, correlation-nya juga. Kalau sudah, kita klik continue. Untuk modelnya kita tutup model alpha, untuk scalable-nya kita kosongkan saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar untuk reliability-nya. Untuk reliabilitasnya ini Cronbach alpha-nya itu 0,761, yang dimana untuk dinyatakan reliable itu nilai Cronbach-nya harus lebih dari 0,6. Berarti untuk data tersebut Cronbach alpha-nya ini untuk X1 merupakan reliable ya, datanya reliable. Oke, kemudian kita akan mencari X2-nya. Untuk X2-nya ini kita pilih analyze seperti tadi, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability, dan untuk items yang tadi X1-nya kita select semua, kemudian kita kembalikan. Lalu sekarang kita akan mencari X2-nya. Kita seperti tadi, kita select semua, kemudian kita taruh sini. Dan untuk yang kedua kalinya, total X2-nya tidak kita ikutkan. Jika sudah, kita lihat statistiknya. Di sini tetap harus mencentang item, scale if item delete, dan correlation-nya. Kalau sudah, kita continue, kemudian modelnya tetap sama, alpha, dan scalable-nya kita kosongkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel X2-nya, Cronbach alpha-nya itu ternyata sudah lebih dari 0,6, yaitu 0,769, berarti untuk data X2-nya ini sudah masuk data yang reliable. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk variabel Y-nya, sama seperti tadi, kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability analysis, kemudian kita hapuskan lagi, kita kembalikan, lalu kita masukkan variabel Y-nya sampai tadi, dan total Y-nya tidak kita ikutkan kembali ya. Dan untuk statistiknya seperti tadi, kita harus mencentang 4 item ini, item, scale if item delete, dan correlation-nya. Kalau sudah, klik OK. Masih tetap sama semua. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk variabel Y-nya sama seperti tadi, ternyata Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6, yang dimana Cronbach alpha pada variabel Y-nya ini adalah 0,774. Artinya, untuk data reliabilitasnya ini, data variabel Y-nya reliable. Baik,
Selanjutnya saya akan melakukan uji metode regresi linier berganda. Di sini untuk definisinya regresi linier berganda ini didasarkan pada pengaruh variabel atau variabel lebih bebas terhadap variabel terikat. Berikut rumus menganalisis regresi linier bergandanya. Di sini juga menjelaskan pengujian hipotesis adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan pengaruh variabel disiplin kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Teknis analisis data yang digunakan untuk metode hipotesis adalah regresi linier berganda. Baik, di sini untuk regresi linier bergandanya tertulis konstannya 4089 pada sheet error di sini 3513. Pada betanya tidak ada, pada T-nya ini 1164 dan sig-nya itu 0,250. Kemudian di X1-nya ada 0,476, 0,148, 0,461, 3220 dan 0,002. Dan pada X2-nya ini 0,410, 0,145, 0,405, 2831 dan 0,007. Dari persamaan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa Y adalah 4089 ditambah 461 X1 ditambah 405 X2. Di sini keterangannya Y kinerja, X1-nya itu adalah disiplin kerja dan X2-nya itu adalah pelatihan kerja. Dari persamaan di atas tersebut dapat dijelaskan bahwa jika disiplin kerja dan pelatihan kerja diasumsikan sama dengan 0, maka kinerja karyawan bernilai sebesar 4089. Yang kedua, apabila disiplin kerja dinaikkan sebesar 100%, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja sebesar 0,461 atau 46,1%. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, apabila pelatihan kerja dinaikkan sebesar 100%, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja sebesar 450 atau 45,0% dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan. Oke, nextnya di sini juga ada uji F. Hasil uji F-nya ini yaitu modelnya regressionnya itu adalah 3128,772 dengan DF-nya itu 2, mean square-nya itu 1564,386. Kemudian F-nya itu adalah 50,139 dan sig-nya itu adalah 0,000. Kemudian residualnya itu sum of square-nya itu adalah 1466,448. DF-nya 47 dan mean square-nya itu adalah 31,201. Jadi totalnya adalah 4595,220 untuk sum of square-nya. Lalu total DF-nya itu adalah 49. Yang dimana F tabel sama dengan N kurang K kurang L sama dengan 50 kurang 2 kurang 1 sama dengan 47 adalah 3,20. Kriteria pengujian. 1.
tolak HO jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, signya kurang A 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel. Yang kedua, tolak HO jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka sig kurang dari A 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Baik, dari tabel pun terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara disiplin kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan dengan diperoleh nilai F hitungnya itu 50,139 lebih besar dari F tabelnya yaitu 3,20 dengan probabilitas 0,000 dari 0,05. Maka hal tersebut menunjukkan hipotesis 0 atau H0 diterima dan HA ditolak sehingga disimpulkan bahwa disiplin kerja serta pelatihan kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, terlihat pula nilai probabilitas F, yakni sig adalah 0,000, sedangkan taraf signifikan A yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis 0 ditolak. Ini berarti ada pengaruh positif yang signifikan antara disiplin kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Asam Jawa Medan. Keputusannya, uji hipotesis 0 ditolak karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 50,139 lebih besar dari 3,20 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Oke, kemudian saya akan menjelaskan hasil uji determinasinya. Untuk determinasinya ini model sumarinya adalah R 0,825 dan R square-nya adalah 0,681, adjust R square 0,667, STD error of the estimate itu 5,586. Durbin Watson-nya adalah 2,073. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, besarnya nilai R square adalah model regresi adalah 0,681 atau 68,1%. Di sini hal ini berarti distribusi yang diberikan disiplin kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Asam Jawa Medan sebesar 68,1%. Dan sisanya ini 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan uji regresi linear berganda berdasarkan dari skripsinya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan uji regresi linear bergandanya ini melalui SPSS. Kita mulai saja, kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Lalu untuk total X1 dan X2 kita masukkan ke dalam independen. Kemudian untuk total Y-nya kita masukkan ke dalam dependen. Lalu kita pilih statistik. Statistiknya jangan lupa untuk mencentang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Kalau sudah kita pilih continue. Kemudian kita pilih plots. Plots-nya ini sekresitnya kita masukkan ke dalam Y dan resitnya kita masukkan ke dalam X. Kalau sudah kita continue. Lalu kita pilih save. Di sini kita residuals-nya itu kita pilih unstandard sama studentist. Kemudian kita klik OK, continue. Lalu kita klik OK. Nanti di sini regresinya
Nanti akan terlihat. Nah, di sini untuk ANOVA-nya itu F-nya itu 50.663 dan SIG-nya itu 0,00. Jadi itu sesuai dengan data yang deskripsi tadi. Baik, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih, selamat malam.